kemudian kepala desanya, dia adalah bendahara desa, lalu kemudian sang kepala desa itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tapi tidak disangka sang pelapor Ibu Nur Hayati ini juga ternyata belakangan ditetapkan sebagai juga tersangka korupsi, padahal kasus ini dia melaporkan. Mbak Pungki, saya yakin meskipun nanti kita akan lihat, tapi ini asumsi ya, jangan-jangan si ibu ini nggak tahu apa yang dilakukannya itu adalah bagian dari pelanggaran yang bisa terjerat kasus korupsi. Lalu kemudian dengan polosnya yang melaporkan itu, karena dia tidak merasa menerima apapun, dia tidak merasa menggunakan apapun, tapi ada kesalahan prosedur yang kemudian dilakukan dan akhirnya belakangan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Padahal dia punya niat baik untuk membongkar kasus korupsi. Ini hal yang luar biasa sesungguhnya. Iya, saya juga menduga demikian, Mas Aiman. Ini kan kalau kita merujuk ke pasal 51 KUHP ya, dia menjalankan perintah gitu. Nah, orang yang menjalankan perintah sebetulnya nggak bisa dituntut pidana. Nah, oleh karena itu sebaiknya yang diubek-ubek gitu ya, atau yang diobok-obok itu si kepala desanya seperti itu. Nah, si ibu ini kan punya itikat baik untuk melaporkan. Itu berarti dia kan punya itikat baik untuk, meskipun ada dugaan juga ya, pasti ada prosedur yang ia lakukan kesalahan dan itu kemudian dianggap sebagai bentuk dari korupsi. Iya, yang bersangkutan kan pihak kepolisian, pihak penyidik masih belum bisa membuktikan apakah dia menikmati hasil korupsi. Karena kalau korupsi kan logikanya orang yang menikmati hasil korupsi itu yang atau memperkaya pihak lain, kan bisa aja meskipun yang bersangkutan tidak menerima uang dan lain sebagainya, bisa saja seperti itu kata Pungki ya. Kalau itu dilakukan dengan diam-diam, artinya dia tidak lapor, mungkin bisa dipersalahkan. Atas ketidaktahuan dia misalnya mungkin saja kan. Iya, seperti itu. Tetapi kan perlu harus dibuktikan, diputuskan dengan bijaksana ya. Jangan sampai orang yang sebetulnya tidak punya orang yang tidak punya niat buruk terus kemudian menjadi korban. Karena dengan presiden seperti ini, orang-orang yang akan lapor kasus-kasus korupsi jadi takut. Jangan-jangan nanti saya jadi. Saya sepakat pada semangat apa yang Mbak Pungki sampaikan. Tapi bagaimana kemudian untuk memisahkan bahwa tidak ada mensrea, niat jahat dari sang ibu misalnya, atau memang ada? Ini kan kita nggak tahu. Lalu kemudian berusaha untuk menutupi. Saya bicara soal kemungkinan yang kedua. Lalu kemudian berusaha untuk ditutupi dengan melaporkan sang kepala desa. Misalnya seperti itu. Mungkin saja seperti itu. Saya kurang tahu konteks peristiwanya karena bukti-bukti maupun saksi-saksi saya juga nggak ngerti. Tetapi kalau untuk bisa menguji seperti itu memang di pengadilan. Nah, tetapi ini masih terbuka kesempatan kepada si ibu Bu Nur Hayati untuk mengajukan pra-peradilan. Status tersangkanya itu, seperti itu Mas Aiman. Oke, jadi pra-peradilan diharapkan nanti bisa mengetahui apakah si ibu ini mau benar-benar murni untuk melaporkan dan tidak ada kaitan korupsi, ya selain ketidaktahuan, ya prosesnya. Itu yang akan dilihat, tetapi kalau untuk membelajari sampai sejauh itu harus persidangan di PN ya, pokok perkara. Ya. Baik, Bung Maneger. Jadi pra-peradilan jalan tengah yang paling adil untuk memeriksa prosedur dari penetapan tersangka sang ibu yang menjadi whistleblower ini? Ya, kalau konteksnya menguji, memeriksa prosedur, iya. Tetapi, kalau tadi Mas Aiman menyebut mensrea, sebetulnya dengan beliau melapor, itu sudah memperlihatkan etikat baik, gitu ya. Satu, yang kedua ada 3 alasan hukum yang mestinya beliau tidak boleh jadi tersangka. Oke, katakan di kasus ibu ini, katakanlah ya, kita punya asumsi sang ibu polos dan lain sebagainya, tapi kan ini bisa kemudian digunakan. Presiden selanjutnya ada seorang yang mungkin dia ingin menjerumuskan katakan atasan dan lain sebagainya, lalu kemudian dia melaporkan, padahal dia ikut menikmati, kan bisa juga seperti itu. Katakanlah misalnya, tapi secara mensrea kan bisa diuji, orang melapor kepada niat baik, gitu ya. Nah, misalnya kalaupun ada kasus seperti ini, katakan ada kasus yang menimpa yang bersangkutan, tetapi dalam konteks beliau sebagai pelapor itu berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban di pasal 10 misalnya, beliau tidak bisa dituntut baik keterangan yang telah dia berikan sedang maupun akan dari secara pidana maupun perdata sampai perkara pokoknya itu
satu. Oke. Nah, yang kedua, Mas, Itu aturannya di mana, Bung Manegar? pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, baik. Kemudian pasal 51 misalnya KUHP yang disebut oleh Mbak Pungki tadi, orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasannya dan itu dilakukan sesuai dengan prosedur, maka dia nggak bisa dituntut secara pidana. Dua. Yang ketiga, Mas, ada PP 43 2018. Intinya seorang warga negara yang melaporkan, dia punya informasi lalu melaporkan tindak pidana korupsi, mestinya diapresiasi, diberi piagam, lalu dikasih premi 200 juta gitu loh, Mas. Oke, begini Bung Manegar, baik. Saya sepakat, semangat kita tentu sama. Saya punya semangat yang sama dengan Anda bahwa pelapor kasus korupsi harus dilindungi ya. Tapi bagaimana kemudian ketika saya mencoba untuk men-challenge Anda, bagaimana ketika ada seseorang yang kemudian dia ikut menikmati hasil korupsi, entah bagaimana caranya, dengan katakanlah atasannya. Lalu kemudian dia punya masalah dengan atasannya dia laporkan. Dianya bebas karena dia sebagai pelapor, padahal dia juga ikut korupsi. Ada challenge-nya Mas Aiman, bisa kita jawab misalnya. Terjawab sudah, intinya mens reanya dia niat baik, itikat baik. Yang kedua, kalau katakan ada tindak pidana yang kemudian bisa dikaitkan dengan yang bersangkutan, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mestinya diabaikan dulu, Mas. Itu ditunda dulu sampai perkara pokoknya selesai dan berkekuatan. Sampai atasannya tadi misalnya diputus bersalah gitu ya? Iya, sampai perkara pokoknya berkekuatan hukum tetap. Nah, setelah itu bisa diproses tuh. Jadi sebetulnya ada jalan keluar yang kalau perspektif hukum perlindungan saksi dan korban ini clear di kalangan para penegak hukum. Gitu. Jadi ketika nanti dilakukan proses pra-peradilan, hakim pasti akan mempertimbangkan undang-undang di LPSK ini, bahwa yang bersangkutan adalah whistleblower, pelapor dan sebagainya, maka tidak bisa diproses hukum sebelum kasus utamanya berkekuatan hukum tetap. Iya, kita akan menggunakan kewenangan kita untuk melakukan pendapat hukum. Ada yang disebut dengan amicus curiae. Kita akan berpendapat kalaupun misalnya ada proses itu, kita akan, karena yang beliau ini sudah melapor ke LPSK dan kita akan menjadikan beliau sebagai terlindung dengan beberapa hak yang tentu LPSK akan mendampingi. Kalau ada ancaman secara fisik kita akan lindungi. Ya. Kalau beliau ada proses hukum, maka kita akan dampingi dan akan kita coba dampingi di setiap proses gitu. Begitu Mas Ayu. Dan jalan tengahnya sama seperti Mbak Pungki, Anda menyerahkan pada kalau memang buntun ya ke pra-peradilan. Kita dalam posisi justru mestinya tidak jadi tersangka. Oh, Anda langsung berkesimpulan itu harus tetap dilepaskan tersangkanya. Ini udah P21 soalnya. Sampai perkara pokoknya selesai. Begitu kata undang-undang, Mas. Oke, kalau sudah kasusnya seperti ini kan sudah P21, artinya sudah tinggal menunggu persidangan. Ya, limpah ke kejaksaan. Kejaksaan yang bisa melakukan pembatalan ini. Mestinya dihentikan. Penundaan, bukan pembatalan, penundaan begitu ya. Penundaan, dihentikan dulu proses ini, dihentikan dulu, ditunda sampai proses hukum pokoknya selesai dan berkekuatan hukum tetap. Dengan status yang bersangkutan tetap tersangka dong, sang ibu. Ditunda kan tersangka, prosesnya ditunda dulu. Jadi pokoknya perkara pokoknya diselesaikan dulu dan berkekuatan hukum tetap, baru tuntutan balik ini kemudian diproses. Gitu. Mbak Pungki, Anda punya pendapat yang sama dengan Bung Manegar? Kalau kami ini apa namanya, kalau Anda tadi paham dengan apa yang saya sampaikan Mbak Pungki ya, bahwa saya men-challenge tadi bahwa siapapun karena bisa melakukan apapun. Jadi ketika tadi dikatakan ia mungkin sang ibu polos satu sisi, lalu kemudian dia mencoba melaporkan atasannya, kepala desanya, lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka korupsi, dia nggak tahu apa-apa. Itu kemungkinan pertama. Tapi misalnya ada kasus yang lain, saya tidak menyebutkan sang ibu, bahwa ia menjadi bawahan, ia ikut menikmati kasus korupsi, katakanlah beberapa kali, lalu kemudian ia punya masalah dengan atasannya, ia laporkan atasannya, merupakan penyelenggara negara, dan ketika ia laporkan atasan yang menjadi tersangka, dia bebas karena dia dianggap sebagai whistleblower. Bisa saja seperti itu Pak Pungki ya? kalau yang kedua, itu berarti polisi pasti akan punya buktinya. Tetapi ini polisi masih belum bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan menikmati hasil korupsi seperti itu. Nah, berarti logikanya kan yang pertama,
Nah, oleh karena itu untuk bisa men-challenge status yang bersangkutan sebagai tersangka, maka disarankan untuk melakukan pra peradilan. Kalau kami seperti itu, Mas Aiman. Di sisi lain, Kompolnas juga akan melakukan klarifikasi dan juga kami mendorong Wasidus untuk sebagai pengawas dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Dan pra peradilan harus melakukan segera karena ketika sidang utamanya digelar, pra peradilan sudah tidak berlaku lagi. Betul, betul. Jadi ini berkerjaan dengan waktu, Mas Aiman. Kalau bisa segera pra peradilan. Oke, tidak bisa kemudian usul dari Bung Maneger status tersangkanya langsung ditunda oleh pihak kejaksaan. Kewenangan kejaksaan itu berarti Oh, untuk deponering ya. saya nggak tahu istilahnya, Bung Maneger. Ditunda sampai perkara pokoknya selesai, ada berkekuatan tepat, baru nanti kalau mau diproses setelah proses perkara pokoknya selesai. Dan itu mungkin dilakukan walaupun sudah P21. Sangat mungkin karena begitu kata undang-undang. Baik. Nanti kita akan lihat perkembangan seperti apa ini menarik dari sisi hukum. Bahkan bisa menjadi sebuah topik untuk tesis atau disertasi mungkin dari sisi hukum. Terima kasih Bung Maneger Kasutro dari LPSK dan juga Mbak Pungki dari Kompolnas. Terima kasih. Selamat malam.